فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kami mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bagi Abu Hafiz sekeluarga yang sudah tiba di Malaysia. Abu Hafiz atau Abu Abdirrahman ya kunyahnya? Bisa dua-dua. Insyaallah mubarak. Insyaallah rihlah talabul ilm. Semoga dimudahkan jalan ke surga untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 109. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Ayo ini betul. Wa min adabil la'ib, termasuk dari adab-adab permainan, adab ketika bermain. Ini dalam ilmu nahwu masuk dalam idhofah apa ya? Dohirnya adalah idhofatul masdar ila maf'ul fih, itu al-adab fil la'ib. Baik, seperti makrul laili wan nahar, ay makron bil laili wan nahar. Adab-adab di dalam permainan. Qal la taj'alil la'iba sababan lil baghdha'i wasyahna. Jangan Anda menjadikan permainan itu sebagai sebab timbulnya al-baghdha, yaitu kebencian, wasyahna, yaitu hampir sama ya, permusuhan. Bainaka wa baina ikhwanik, antara diri Anda dengan saudara-saudara Anda. Dan telah menjadi kaidah di kalangan para fuqaha wal mufassirin, segala permainan dan amalan yang menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian, maka hukumnya adalah haram. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan ayat tentang diharamkannya khamr di dalam surat Al-Maidah itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Baik. Hanyalah syaitan, yaitu innama yuridu syaitan, hanyalah syaitan ingin untuk menimbulkan atau menimpakan kebencian dan permusuhan di antara kalian fil khamri wal maisir, di dalam atau disebabkan karena minum khamr dan melakukan perjudian, dan menghalangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Maka maukah kalian itu berhenti? Tatkala Allah Ta'ala mengharamkan khamr dan perjudian, bukan semata-mata karena memabukkan, bukan pula semata-mata karena ini membuang duit, tetapi Allah menyebutkan alasan lain, yaitu syaitan menjadikan itu sebagai sarana untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kata beliau, maka ini menunjukkan segala perbuatan yang menyebabkan timbulnya perkara-perkara tadi, maka dia juga terlarang. Baik. Oh, sebentar. Habis kan. Coba ya, oh ya, kita ngobrol. Ya, apa? Yang keras. Itu di luar pembahasan kita. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha zaman sekarang, karena zaman dulu Bitcoin tak ada kan ya. Ana tanyakan ke sejumlah masyayikh, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal adalah karena dia sudah
diiktiraf oleh pemerintah, kalau pemerintah mengiktiraf ya, di negara-negara tertentu, segala sesuatu yang diiktiraf oleh pemerintah sebagai alat untuk tukar menukar, maka hukumnya sama dengan nuqud, sama dengan uang, maka dia jadi halal. Tetapi sebagian ulama yang lain yang ana tanya, mereka mengatakan tetap saja Bitcoin di situ tidak ada takobut. Sementara Nabi mensyaratkan di dalam sejumlah perniagaan, yaitu terutama dalam masalah akad ribawiyah itu harus adanya takobut, yaitu cash. Saya mendapatkan barang, Anda mendapatkan duit. Sementara untuk Bitcoin tak ada takobut, yaitu betul-betul yadan biyadin. Nabi mensyaratkan yadan biyadin. Maka sebaiknya apa kita hindari, walaupun pemerintah mengizinkan itu, kita hindari itu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Memang ada khilaf di kalangan para masyayikh. Mungkin habis kena air kemarin tercuci. Tak apa, masih ada yang lain. Baik. Kemudian kita kembali ke hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang paling kecil sekarang siapa? Tanpa bertanya, tanpa minta dibantu, siapa paling kecil? Kucing di luar pembahasan. Abdul Fatah masih ingat tak? Abu Hurairah siapa namanya? Ayo, Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhann. Hindarkan diri kalian dan hindarilah persangkaan. Ini menunjukkan kekuatan balaghah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melarang sesuatu. Bukan sekedar ijtanibudz dzann, jauhilah persangkaan, tetapi menggunakan lafaz yang ringkas, tetapi justru lebih kuat dari yang tadi, karena iyyakum ini adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih untuk fiil yang terhapus. Takdirnya apa? Jannibu anfusakum. Ini dhamir munfasil dari amil yang terhapus, yaitu jannibu anfusakum. Wadhanna, adhanna ini mansub dari apa? Maf'ul bih dari fiil yang terhapus. Wajtanibudz dzann. Jadi ada insya Allah tak masalah ya. Nanti kalau rusak atau kesetrum masalah sendiri. Baik, bapaknya nggak tanggung jawab. Baik. Jadi di sini ada dua fiil menunjukkan betapa kerasnya perkara tersebut. Kalau kita dapatkan misalkan dalam Quran atau dalam hadis pola-pola macam itu, iyyakum wa kadza misalkan, yaitu jannibu anfusakum wajtanibudz dzann, jauhkan diri kalian dan jauhilah persangkaan, yaitu semata-mata persangkaan yang tidak dibina di atas hujjah, tidak dibina di atas data-data yang kuat, maka itu dijauhi. Baik. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Karena sesungguhnya persangkaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun, kecuali persangkaan yang dibina di atas data-data yang kuat, maka itu boleh walaupun tidak mencapai ilm. Tapi dzan itu boleh, seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarah Al-Usul min Ilmil Usul. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Fa dengan inna min adawati ta'lil. Alasannya kenapa demikian? Karena persangkaan, yaitu semata-mata persangkaan, adalah perkataan yang paling dusta. Sementara kita disuruh menjauh dari dusta. Kedustaan membawa kerusakan banyak sekali, ya rahmatullah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah, penjelasan yang sangat panjang tentang bahayanya kedustaan. Wala tahassasu. Baik. Terjadi khilaf apa perbedaan antara tahassasu dan tajassasu. Sebagian ulama mengatakan tahassus ini dalam perkara yang baik, mencari berita yang baik, seperti yang di dalam surat Yusuf itu. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, kemudian carilah berita tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya. Cuma tidak mungkin makna itu yang diinginkan di sini, karena di sini Nabi melarang. Baik. Maka sebagian pensyarah menyatakan
tahassus itu mencari-cari keburukan untuk diri sendiri. Sementara tajassus mencari-cari keburukan untuk diberikan kepada teman yang lain, yaitu bekerja untuk orang lain. Tahassasu yaitu mencari-cari aib demi kepentingan diri sendiri. Tajassasu yaitu mencari-cari aib untuk kepentingan, tergantung siapa yang membayar dia misalkan. Sebagian menafsirkan demikian. Intinya adalah mencari-cari aib, sementara kita dilarang mencari-cari aib saudara kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Raqa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman alal mimbar. Pada suatu hari Nabi berdiri naik di atas mimbar faqal, ya malam yadkhulul imanu fi qulubihim, wahai orang-orang yang iman itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka, yang mendakwakan dirinya mukmin padahal iman belum masuk ke dalam hati-hati mereka. La tu'dzul mu'minin, jangan kalian menyakiti kaum mukminin. Wala tattabi'u auratahum, jangan kalian mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Fa innahu may yattabi auratil mu'minin tatabba Allahu auratah, karena barang siapa mencari-cari kekurangan kaum mukminin maka Allah akan mencari-cari kekurangan dia. Wa man tatabba Allahu auratahu yaqdahu walau kana fi jawfi rahlih, barang siapa aibnya dicari-cari oleh Allah, Allah akan membongkarnya walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Hadisnya sahih. Baik. Nah, maka kita dilarang yang seperti itu. Ini hukum asalnya. Wala tanafasu, yaitu asalnya apa? Wala tatanafasu. Karena jelas la nahiyah masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari memerlukan apa? Huruf mudhara'ah. Ini terhapus. Tatanafasu. Jangan kalian saling bersaing, yaitu bersaing di dalam perkara duniawi. Kalau untuk perkara akhirat, boleh tak bersaing dalam perkara akhirat? Oh, dia boleh sholat 5 kali. Saya mau sholat lebih lah, sholat sunnah. Baik tak itu? Baik. Siapa yang ingat dalilnya ya? Persaingan di dalam akhirat, urusan akhirat. Tamam. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kenikmatan surga itulah orang-orang hendaknya mengadakan persaingan. Adapun untuk masalah dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, yaitu dalam urusan dunia itu. Jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena dengan cara ini akan lebih layak untuk kalian tidak menghinakan nikmat Allah kepada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan disyarah oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab At-Tanwir. Kalau perkara dunia seperti itu berarti untuk perkara akhirat disuruh untuk bersaing. Oh, dia dalam sehari mampu hafal Al-Quran 1 muka surat, oh saya mau lebih misalkan. Oh, dia mampu puasa banyak-banyak, saya juga insya Allah tidak tertinggal. Ini baik untuk perkara akhirat. Wala tahasadu, sama ya, wala tatahasadu asalnya. Jangan kalian saling mendengki. Al-hasad seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, yaitu iradatu zawalin nikmah anil ghair, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Sama saja dia ingin nikmat itu pindah ke dirinya atau tidak. Nah, itu dikatakan hasad, kedengkian, ingin nikmat itu hilang dari temannya. Nah, Nabi melarang yang seperti itu. Ini penyakitnya setan dan penyakitnya orang-orang Yahudi. Wala tabaghadu, yaitu tatabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Karena kaum mukminin justru harusnya saling mencintai, saling menyayangi, saling menolong. Allah Ta'ala telah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah.
orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan sebagian adalah wali bagi sebagian yang lain, memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Jadi satu sama lain adalah menjadi wali. Nah, telah kita lewati dalam pelajaran Ushulus Sittah, wali mengandungi makna apa saja wali itu? Wali dari wilayah mengandungi apa saja? Ya, Abu Turab. Ya, kayak an-nusrah, pertolongan. Apa? Al-qurbah, yaitu kedekatan. Yang ketiga, iya, hub mahabbah, betul, kecintaan. Saling mencintai, bukan saling membenci. Saling menolong, bukan saling menelantarkan. Saling mendekat, bukan malah saling menjauhi. Baik. Dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin dalam masalah saling mencintai, saling menyayangi dan saling menolong adalah bagikan satu badan. Idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma. Jika yang satu sakit, salah satu bagian sakit, maka yang lain saling menyeru dengan apa? Menjadi demam, ya semuanya ikut demam dan tidak mampu tidur. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari siapa yang ingat sahabatnya? Siapa? Masalul mu'minin fi tawaddihim. Hadis siapa? Hadis? Wah, anak sendiri terlupakan ya. Ya. Nanti tolong dilihat lagi ya, anak terlupakan. Apakah dia Nu'man bin Bashir? Tolong diingatkan. Apakah Abu Musa? Ya, kemudian wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Mestinya kalau jumpa dengan tersenyum, mengucapkan salam dan seterusnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian wahai para hamba Allah itu bersaudara. Baik. Kunu wawul jamaah sebagai apa? Sebagai isim kunu. Sementara ikhwanan sebagai khobarnya. Ibadallah menjadi apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, takdirnya ya ibadallah kunu ikhwana, yaitu mansub karena apa? Munada mudhaf. Kunu ya ibadallah ikhwana. Wahai para hamba Allah, jadilah kalian itu bersaudara. Baik. Apa permainan yang boleh jadi menimbulkan permusuhan? Sih semuanya berpotensi ya. Apa misalkan ya? Itu begaduh bukan permainan. Yang asalnya permainan. Membuli. Itu sih memang menimbulkan kebencian sih ya. Bergurau. Iya, kalau bergurau berlebihan betul. Itu menimbulkan kebencian. Ada sebagian teman mengejek teman yang lain. Pegang keningnya ditulis apa? Apa dia nulis? Ini Dajjal katanya. Yang lain langsung pegang keningnya juga. Wah, ini bahaya macam itu. Itu berlebihan ya. Ya, main bola betul. Hatta di Damas orang sampai berdarah-darah gara-gara bola. Padahal bukan ngaji sehari 2 hari, udah dewasa. Kalau pulang pasti jadi ustadz biasanya. Itu tapi boleh gaduh karena itu. Demikian pula berbagai permainan, hatta permainan orang apa catur pun boleh saling membenci, saling bermusuhan. Permainan banyak, ada yang halal, ada yang haram, tapi lihat jangan sampai menimbulkan permusuhan dan seterusnya. At-taqwim, penilaian. Hadis tadi muttafaqun alaih. Yang pertama, hal la'ibu kama'a ikhwanik sababun litta'aluf am sababun littabaghut. Apakah permainan Anda bersama saudara-saudara Anda menjadi sebab kedekatan, kemesraan, ta'aluf, yaitu saling berdekatan, saling mesra. Mesra itu istilah lainnya apa ya? Ya akrab ya, ta'aluf, ulfah. Ataukah menjadi sebab saling membenci? Ahmad. Jawabannya yang mana? Iya, insya Allah sababun litta'aluf. Kecuali yang bilang saya tak pernah main bang, yaitu kadang ada yang memang tak suka main, terserah, tidak wajib orang bermain juga. Tapi yang bermain, lihat permainan yang sesuai. Yang kedua, idza wajadta fil la'ibi syahna'a wa baghdha. Jika Anda mendapatkan di dalam permainan itu ada syahna. Syahna sih kebencian, tapi hampir sama ya.
Bolehlah kita maknakan yang berdekatan, yaitu permusuhan, wa baghdha, dan kebencian. Fahal tastamir, apakah Anda akan berlanjut? Am tatrukul laib, ataukah Anda menghentikan permainan? Ya, iya, atrukul laib, menghentikan permainan. Tapi menerapkannya yang betul ya, jangan menerapkan yang permainan yang haram-haram. Judi, dah judi menang 5 juta, oh ini menimbulkan permusuhan, saya berhentilah. Wah, yang sana marah tuh, dia belum menang, kita sudah lari, marah dia. Ya, judi sejak awal harus ditutup, haram. Yang ketiga, hal tal'abu ma'al auladil musyaghibin. Apakah Anda akan bermain dengan anak-anak yang suka membuat kekacauan? Musyaghib yaitu membuat kekacauan. Wala. Yang keempat, hal tal'abu ma'a ikhwanika al-abal mu'diyah. Apakah Anda akan bermain dengan saudara Anda dengan permainan yang menyakiti? Katarami bil hijarah, seperti apa? Saling baling batu, ya, melemparkan batu ya. Tak boleh. Ini membahayakan. Mungkin kena kaca, kena lampu, atau apa, bahaya-bahaya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.